Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusaputra. Di video kali ini saya akan berbagi untuk mahasiswa ataupun dosen terkait sebuah aplikasi atau tools AI (Artificial Intelligence) yang sangat powerful, di mana di sini bisa membantu kita dalam hal pembuatan RPS, pembuatan silabus untuk dosen yang akan meng-create mata kuliah, yang create konten-konten pembelajarannya dijadikan pedoman atau acuan dalam pembelajaran di mata kuliah setiap semesternya. Nah, tentunya kita perlu mencari referensi, perlu merancang atau membuat sebuah struktur ya, tatanan pembelajaran dulu sebelum kita memulai memberikan mata kuliah kepada mahasiswa. Yang pastinya ini susun dengan baik, yang kalaupun kita tanyakan dengan Google, nah ini perlu waktu dalam merangkum, dalam mencari literatur atau referensi-referensi. Nah, tools yang saya tunjukkan ini sangat powerful, yang mana ini dinamakan dengan ChatGPT. Nah, ini medianya seperti media interaksi chatting. Ibaratnya kita bertanya dengan konsultan. Nah, nanti kita berikan pertanyaan, kita minta sistem ini atau robot ini untuk mencarikan kebutuhan kita. Kemudian nanti dia akan memberikan jawaban, referensi yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Serta pertanyaan yang kita berikan tersebut nantinya bisa relevan dari pertanyaan 1 sampai ke pertanyaan terakhir. Artinya apa? Pertanyaan kita ini bisa kita sambung-sambung. Mulai dari kita pertanyaan A, nanti kalau kita dari A tersebut kita tanyakan lagi turunan dari pertanyaan tersebut, dia akan tampilkan. Wah, sungguh luar biasa. Yang pastinya nanti kawan-kawan dosen ini akan sangat penasaran, dan ini perlu digunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan kita selaku dosen. Baik, gimana penjelasannya? Silakan simak pada video berikut ini. Kita mulai tutorialnya. Nah, di sini aplikasi yang akan kita gunakan, ya, portalnya dengan alamat yaitu chatopenai.com. Ya, chatopenai.com. Tampilannya seperti ini, sederhana. Kemudian kita diminta untuk melakukan login atau sign up. Ya, login kalau kita sudah pernah daftar, sign up kita registrasi dulu. Ya. Nah, sebelum ini kita lanjutkan dulu, saya tambahkan sedikit penjelasan. Untuk aplikasi ChatGPT ini prosesnya atau sistem kerja dari aplikasi ini yang bersama dengan Google. Cuman Google kan memberikan kita referensi yang segudang ya, berjibun banyaknya, dan kita yang milih-milih. Kalau untuk aplikasi ChatGPT ini, kita bertanya, dia memberikan referensi yang sesuai. Dia memberikan poin-poin penting yang bisa kita dapatkan. Nah, ini dikembangkan oleh pengembang aplikasi di internet. Dibuatkanlah sebuah sistem konsultan, kita bertanya kepada sistem ini, nanti dia akan berikan jawaban-jawaban yang kita bisa langsung ambil, ya, yang sudah terstruktur untuk kita mendapatkannya. Baik, kita mulai, kita sign up dulu, atau mungkin kita login juga boleh di sini, tapi nanti kalau kita belum ada akun, kita gunakan continue with Google saja. Jadi ini gampang untuk aktivasi registernya, jadi kita bisa menggunakan email yang ada di Google kita. Ini kita klik. Silakan dipilih emailnya yang mana mau digunakan. Nah, sehingga nanti tampilan seperti ini. Ini tampilannya. Nah, di sini ada beberapa keterangan ya. Kemudian di sini ada kolom ya untuk tempat kita bertanya. Jadi di bawah ini yang akan kita gunakan untuk selalu kita mempertanyakan yang mau kita cari. Jadi kita mulai. Nah, di sini saya akan coba cari silabus untuk referensi saya mata kuliah dalam mata kuliah rekam medis elektronik. Nah, jadi kita perlu minta, dan tentunya kita harus menggunakan teks ya berbahasa Inggris, karena ini dirancang oleh orang luar sana dengan bahasa yang general ya, language yang English yang general. Jadi kita bisa minta saja. Yang pertama, saya coba minta ya. Jadi komunikasinya sama dengan kita berkomunikasi seperti manusia aja ya. Jadi kita tanya aja, please read silabus ya. Nah, saya minta untuk membuatkan silabus untuk mata kuliah rekam medis elektronik, jadi medical record ya, medical record elektronik. Jadi kawan-kawan nanti bisa menyesuaikan dengan mata kuliah basic ilmunya atau yang diampu. Nah, tentunya kita tambahkan di sini program studinya. Jadi biar dia lengkap mencari penyesuaiannya. Saya cari di program studi medical record department ya.
Oke, medical report departemen student ya, student. Jadi untuk mahasiswa program studi rekam medis. Nah, kemudian kita coba lengkapi lagi supaya nanti dia menampilkannya secara utuh ya. Nah, dengan detail lah. Kita coba dengan detail referensi. Nah, references. Oke, mungkin bisa dulu ya. Nah seperti itu aja dulu. Jadi kita mohon ya, boleh. Jadi bahasanya nanti sesuaikan saja. Oke, kita tekan di sini atau kita enter juga boleh. Nah, pastikan internet kita cukup bandwidthnya ya untuk bisa memproses seperti ini. Nah, ini sudah dapat diberikan ya. Jadi dia chat. Dia ngomong kita ya, dia sudah meyakini kita memberikan sebuah rekomendasi seperti ini. Oke, dia tulis terus, dia susun, dia berikan referensi seperti ini secara terstruktur. Nah, beda dengan Google ya. Kalau dengan Google kita yang mengaturnya, kita yang menyusunnya secara lengkap. Nah, tentu kita perlu memahami satu persatu. Kalau di sini dia sudah sediakan. Jadi ibaratnya sebuah mesin, dia sudah dapat banyak referensi, dia olah, dia susun secara teratur, dia berikan kepada kita. Nah, sungguh luar biasa ini untuk kita jadikan referensi. Jadi ini aplikasi yang powerful yang bisa kita manfaatkan sebagai pendukung kita untuk dosen dalam hal mencari sesuatu ya untuk kebutuhan kita. Pada yang kita jelaskan ini tentang silabus, nanti saya akan juga jelaskan cara untuk mencari referensi dengan topik-topik penelitian. Oke. Nah, ini referensi dia berikan. Ada referensi dari jurnal, dari buku, ditampilkan juga. Oke, kayaknya lengkap ya. Nah, cuman di sini mungkin karena kita bertanya tidak utuh juga, kita coba ulang lagi, tapi kita tambahkan, biasanya kita kan belajar untuk perkuliahan itu ada per minggu ya. Kalau di sini diberikan topik 1, tapi dia belum lengkap, nulisnya masih satu-satu juga. Kita coba dia bikin teratur. Jadi yang dia berikan ini sesuai dengan bahasa kita ya. Jadi kita bisa lengkapi, kita ulang saja di sini. Karena dia menyusunnya, kita tidak ada meminta untuk diatur secara per minggu, kita tambahkan saya di sini 4 week ya, 4 week. Oke. Suruh ulang lagi sehingga nanti dia susun. Oke, kita coba. Oke, dia loading dulu, dia ngetik. Nah, oke. Dibiarin ya untuk dia mencet. Nah, di sini dia perbedaannya. Udah ditulis ya. Week 1. Tadi di atas juga dia nulis 1 saja. Oke, nah ditulis week 2. Nah, bagi Bapak Ibu dosen yang bidang rekam medis, nah ini sudah bisa jadikan contoh nih bahan untuk referensi mata kuliah rekam medis elektronik. Nah, saya yakin di sini untuk rekam medis elektronik pada dasarnya di sini kita sudah punya aturan baru ya di peraturan Permenkes ya 24 tahun 2022 ya. Jadi kita bisa mempedomani ya untuk kurikulum baru ya mata kuliah ini. Oke, udah week kelima ya. Nah, ada diatur. Kayaknya udah lengkap ya. Tadi dia nulisnya masih sedikit ya. Nah, dia nulisnya sampai minggu kelima. Oke. Nah, referensinya masih sama. Nah, di sini dia nulis minggu kelima. Nanti kalau kita pingin ya open GPT ini atau ChatGPT ini nulisnya sampai ke pertemuan ke-14. Nah, dalam kurikulum kita itu kan 14 ke pertemuan ya. Dari 1 sampai 7 sampai UTS ya, 8 sampai 14 tuh OS. Nah, kita lengkapi saja karena kita dapatnya cuma sampai 5. Kita minta lagi. Ya, kita minta lagi. Please ya, continue. Kita suruh dia lanjutkan. Kita mohon lanjutkan with week 6 ya. Tadi 5 until weeks 14. Kira-kira bisa? Pasti bisa ya. Kita coba minta lagi. Oke, dia biarkan cari di sini. Proses ya. Kita cari di sini. Oke.
Dapat ya. Nah, kita lihat apa yang muncul. Oke. Sudah dimunculkan week 6 di sini. Nah, oke. Diberikan temanya secara umum di sini week 7. Nah, ini yang membuat saya senang menggunakan Open ChatGPT ini. Ya, di sini sangat lengkap dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Istilahnya bisa di luar ekspektasi kita ya, untuk mendapatkan referensi yang lebih. Nah, di sini kita tinggal nyusun. Kayaknya udah dapat seperti ini, kita susun. Yang pastinya tentu kita pilih dan pilah dulu ya, apa yang mau kita sampaikan dalam mata kuliah nanti ya, tentunya dengan referensi-referensi terbaru ya. Apa yang kita cari di sini, yang kita dapatkan di sini, tentunya kita perlu sortir dulu, kita filter dulu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Yang namanya robot mungkin belum 100% ya dia benar ya, tapi setidaknya sudah mengarah ke situ. Nah, kita sebagai manusia, orang yang paham, yang bisa mengerti terkait ini, nah tentu kita bisa memilih dan memilah. Baik, di sini sudah sampai 14 kali pertemuan. Oke, kayaknya menarik ya. Nah, ini sudah, kalau kita jadikan referensi, RPS kita sudah setengah jadi nih. Ya, sudah ada pertemuannya sampai 14 nih. Higher Career Development. Nah, kayaknya karena kepanjangan, referensinya dia stop sampai sini. Nah, nggak apa ya, mungkin itu mungkin ada sedikit kendalanya mungkin. Tapi kalau kita dapatkan referensi di atas, ya karena ini panjang, kita bisa ambil aja di sini. Nah, referensinya. Jadi kalau ada hal yang hilang nanti kita lengkapi saja yang di atas ya. Oke. Berikutnya, karena ini topik umum, nah sebaiknya kita coba minta lesson plan-nya. Nah, kira apa sih yang diajarkan? Tapi kalau untuk lebih lengkap nanti kita bisa minta aja, kita tanya aja nanti create a lesson plan-nya, boleh nanti. Kemudian nanti ini kan sudah ada poin-poin yang mau diajarkan ya, apa yang diajarkan nanti, atau kita coba aja lah ya, kita coba create a lesson plan. Kita minta aja satu pertemuan pertama boleh, atau pertemuan kedua aja nggak apa, pertemuan kedua, karena ini pertama mungkin masih dasar. Kalau kita pengen detail, oke. Saya contohkan aja dengan week 2 aja. Kita minta lesson plan-nya. Oke, kita biarkan mencari dulu. Mungkin video penjelasan ini sedikit agak panjang ya, kawan-kawan yang menyimak atau menonton channel saya ini. Nggak apa-apa nanti, supaya ini lengkap informasinya. Ya, kalau nanti mau di next-kan video yang saya jelaskan ini, silakan saja. Mudah-mudahan bisa terbantu nanti ya kalau saya lengkap dalam menjelaskan di video ini. Oke. Nah, di sini pertemuan minggu kedua itu tentang Electronic Health Record System. Nah, lesson plan-nya ini. Oke, sudah dilengkapi. Jadi dalam silabus kita kan sudah paham ya, ada kolom-kolom rubrik yang kita buat di situ, ada dari segi referensi, waktunya gimana. Ini diberikan ya, warm up-nya, direct instruction-nya seperti apa, lengkap ya. Sungguh luar biasa nih ya, luar biasa. Nah, pastinya memang kita dosen harus melek IT ya. Nah, apapun bidang ilmu kita harus melek IT. Tidak hanya orang komputer saja, Bapak Ibu yang bidang lain, bidang umum ya, tentunya pemanfaatan IT di era sekarang ini jangan sampai itu ditinggalkan ya. Pastinya kita harus berdampingan selalu dengan IT untuk penunjang kita selaku dosen ya. Oke, baik. Nah, di sini kita contohkan lesson plan-nya. Sudah diberikan. Nanti Bapak Ibu bisa coba create a lesson plan week 3, week 2. Nah, yang pastinya di sini kalau kita lihat di sini saya pernah mencoba ChatGPT ini. Kalau kita terlalu banyak menanyakan, terlalu cepat bertanya di sini, artinya dia juga sama seperti manusia ya, lelah juga. Nanti bisa saja dia akan melambat. Jadi kita bertahap. Jadi kalau rasanya Pak Ibu sudah plan ini, nanti istilahnya istirahatkan dulu. Ya, ini pengalaman saya ini mencoba ini karena pernah terjadi dia melambat, dia tidak memberikan jawaban ya. Karena kita nanyanya terlalu banyak, jadi dia merasa bingung ya. Ini yang pernah saya alami untuk penggunaan ChatGPT ini. Tapi mudah-mudahan dalam saya menjelaskan ini lancar aja nanti ya. Oke, itu ya lesson plan. Oke, kira apa lagi ya? Nah, mungkin saya contohkan saja berikutnya
terkait nanti Bapak Ibu bisa kembangkan ya. Saya hanya memberikan gambaran contoh apa sih yang mau kita butuhkan. Nanti tentu Bapak Ibu yang akan lebih banyak mengeksplor ya. Supaya ini tidak panjang lebar saya jelaskan di video ini, saya ambil poin penting saja dalam penyusunan RPS ini. Misalnya kita butuh tugas. Nah, seperti apa tugas yang mau kita berikan? Nah, biasanya kan ada rubrik penugasan juga ya. Jadi create take home. Mungkin ada penugasan PR take home. Soalnya bisa berupa essay nanti. Assignment ya for. Nah, kita minta dia yang tugas week 2 tadi. Dia kan sudah berikan lesson plan ya di sini. Kira-kira assignment atau penugasan essay-nya seperti apa, atau pertanyaan apa yang kira-kira diberikan. Nah, kita bisa minta di sini. Kita coba buktikan. Dia berproses loading dulu di sini. Pastikan internetnya lancar ya, Bapak Ibu. Oke, dapat ya. Nah, disinilah dia akan munculkan lagi secara lengkap, secara utuh. Oke. Assign untuk ER system comparison ya. Nah, di sini instruksinya. Untuk Bapak Ibu yang dosen bidang rekam medis, saya ini udah paham ya apa yang arah-arah yang mau diajarkan ya. Bapak Ibu bidang lain nanti sambil dijelaskan bisa mempraktekkan dengan bidang Bapak Ibu sendiri ya. Nah, pertanyaan nanti silakan karang sendiri dengan bahasa sendiri, bahasa Inggris ditranslatekan nanti. Nah, tentunya akan sesuai dengan yang punya Bapak Ibu ya. Oke, di sini diberikan, di sini ada pertanyaan, esainya, instruksinya seperti apa, ini batas tanggalnya, kemudian kriterianya sudah ditentukan. Wah, luar biasa ya, lengkap di sini. Nah, itu kalau esai ya. Gimana kalau soalnya objektif? Nah, kalau objektif seperti apa? Salah satunya ya. Nanti kalau dia munculkannya sedikit, nanti minta lagi. Nah, jadi kira aja objektif question. Nah, mungkin soal untuk mid ya, mid semester, untuk ujian mid semester for discourse. Coba minta itu untuk temuan ini ya, atau untuk kuliah ini. Oke, kita minta. Oke, dapat ya, dapat. Munculkan lagi di sini. Nah, ini pertanyaannya. Ini pertanyaan 1, objektifnya. Bisa ya? Oke, ChatGPT. Jadi kayaknya yang kita butuhkan sesuai lah. Ya, ini pertanyaannya gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Ini ada beberapa pertanyaan diberikan. Oke. Sips ya. Ada 5 ya. Kayaknya banyak nih yang diberikan nih. Ada 7. Oke. Wah, 8 ya. Ini untuk mid ya. Nanti kalau mau yang untuk ujian akhirnya juga silakan dimasukkan aja nanti ya, seperti apa. Jadi tergantung dari pertanyaan kita. Nah, silakan kita adopt di sini. Wah, diberikan jawaban ya, answers-nya. Oke, mantap. Dari pertanyaan sudah disusun ini. Nah, di sini menariknya. Oke, sip. Nah, perlu saya tambahkan juga sedikit. Ini ada tombol try again. Ya, Pak Ibu. Ini tombol try again. Kalau nanti di sini kita berikan seperti ini, kita mau coba ulang lagi, try again saja. Nanti dia akan muncul sheet 1, sheet 2-nya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan yang mana ya. Nanti dia akan gali lagi ya referensi di internet dia berikan kepada kita. Saya cobakan saja mungkin try again ya. Mudah-mudahan di sini masih dia sanggup untuk bertanya. Oke, dia try again ya, tapi di sini ada muncul ini 2 ya, sebelah warna hijau ini 2 atau 2, berarti ini yang sheet kedua. Nah, dia berikan. Mudah-mudahan dia memberikan perbedaan ya pertanyaan. Nah, kayaknya dia beda yang diberikan. Oke, sip. Nah, banyak sekali nih dia berikan pertanyaan untuk ujian mid ya.
Baik, kita tunggu. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya dengan penjelasan saya di sini, contoh-contoh yang saya berikan ini. Ya, intinya alamatnya adalah chatopenai.com. chatopenartificialintelligence.com. Inilah kecanggihan dari teknologi kecerdasan buatan. Ya, yang membuat adalah manusia. Dia menyusun bahasa mesin yang paham struktur-struktur ini adalah manusia menyusunnya, nanti secara logika, secara struktur pemrogramannya dia berikan. Ya, oke. Di sini kita lihat tidak melanjutkan memberikan jawaban. Ya, nah nanti itu bertahap ya. Namanya juga mesin mungkin tidak seutuhnya seperti itu, tapi lumayan lah ya untuk memberikan kita referensi. Nah ini yang satu tadi. Ya, ada 10 pertanyaan di sini. Kemudian ini sheet 2-nya. Jadi banyak ya referensi. Begitu juga dengan yang di atas ya, nanti Bapak Ibu selesai nanti bisa try again aja. Jadi dia bisa 2 langsung muncul. Ya boleh banyak-banyak, tapi perlu jeda ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu paksakan dia bertanya nanti dia akan mengalami sedikit melambat ya. Oke. Mungkin seperti itu ya. Saya contohkan ya untuk penggunaan Open ChatGPT ini untuk kebutuhan kita dalam merancang RPS, rencana pembelajaran semester dengan silabus-silabus turunannya. Nah, bisa jadikan referensi ini. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, Bapak Ibu bisa jadikan ini tools ya, penunjang Bapak Ibu bervariasi lagi dalam mendapatkan bahan yang terkini. Nah, jadi bisa memanfaatkan aplikasi ini. Ya, jangan lupa di-share ya jika ini bermanfaat kepada kawan-kawan dosen lainnya. Dan yang pastinya Bapak Ibu jangan lupa di subscribe channel saya ini. Mudah-mudahan nanti ada info-info terbaru atau referensi terbaru saya juga akan posting di channel saya ini dan Bapak Ibu dapatkan notifikasinya. Yang pastinya juga jangan lupa di like dan komen ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat belajar, selamat mengajar. Semoga apa yang kita berikan kepada mahasiswa update serta terstruktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.